Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita, Sing Fasyang Sutra Teratai episode 1648. Dilengkapi dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran dan mempraktikkan kewelas asihan dengan berpegang pada kebijaksanaan. Dikarenakan mendengarkan pengajaran, batin mendalam memunculkan pemahaman melalui kebijaksanaan. Batin menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Ini dinamakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran. Kalau direnungkan dan dipertimbangkan dalam keheningan, fenomena dan prinsip kebenaran adalah padan. Sekarang setelah memiliki kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran, juga harus dilengkapi dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Begitu tercerahkan akan langit dan bumi, kondisi aslinya dari dulu hingga sekarang adalah demikian. Sulit untuk bersua dalam ribuan kalpa. Hendaknya menerima ajakan dan pergi mendengarkan, mengajak dan menuntun orang-orang untuk memasuki pintu ini, sehingga dapat meyakini, memahami, berikrar, dan menjalankannya. Dilengkapi dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran, dapat menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mempraktikkan kewelas asihan dengan berpegang pada kebijaksanaan, berkahnya akan tak terhingga. Kita harus bersungguh hati. Bagian sutra yang telah kita bahas sebelumnya, juga berharap kita untuk memiliki jalinan jodoh ini, yaitu membujuk orang lain untuk mendengarkan dharma, menghirup dan mendengarkan dharma, serta berharap selalu ada jalinan jodoh yang membawa kita untuk mendengarkan dharma. Karena mendengarkan pengajaran sehingga batin mendalam memunculkan pemahaman melalui kebijaksanaan. Dengan mendengarkan dharma, barulah kita bisa memahami prinsip kebenaran. Jika kita hanya membaca sutra, tetapi tidak memahami makna naskahnya secara mendalam, sehingga kita tidak akan benar-benar dapat memahaminya. Pentingnya prinsip kebenaran ini. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan, dan karena adanya jalinan jodoh ini, ketika ada orang yang memperkenalkan dharma kepada kita kemudian menerima dan mendengarkannya. Setelah mendengarkannya, kita menerimanya dengan sepenuh hati, dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati kita, yang memungkinkan kita untuk memperoleh sukacita di dalam hati dari dharma tersebut. Karena rasa sukacita itulah, kita menjadi berkeyakinan pada dharma, sehingga kita menyimpan dharma di dalam hati kita, seperti pusaka yang masuk ke dalam diri kita. Meskipun kita mendengarnya dari orang lain, namun kita dapat menyerapnya, dan menyerapnya ke dalam batin kita. Batin menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Kita tidak hanya memperoleh kebijaksanaan, tetapi kita juga mampu memahami makna mendalam dari Buddha Dharma, dan menempatkannya ke dalam batin. Seperti pintu hati kita semakin terbuka lebar, segala sesuatunya dalam batin kita semakin tertata dengan rapi, sehingga batin menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Sama seperti mengajak orang lain untuk datang dan mendengarkan Dharma. Karena mereka telah datang, kita harus segera menyiapkan tempat duduk untuk mereka. Ketika batin kita terbuka seperti ini, dengan Dharma, kita belajar untuk memahami dan mengalah kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan mendengarkan diri sendiri dan mengajak orang lain untuk mendengarkan. Inilah yang disebut dengan mendengarkan sendiri dan mengajak orang lain untuk mendengarkan. Jika kita membuka pikiran kita seperti ini, kamu duduk dan aku akan berdiri. Pikiranku juga sama-sama ikut mendengarkan. Ini hanyalah satu contoh. Batin menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Sekarang pintu pikiran kita sudah terbuka, dan tekad kita untuk mendengarkan Dharma sangat kuat. Kita bisa membagi Dharma dengan orang lain, dan mengundang mereka untuk datang dan mendengarkan. Ini semua adalah prinsip yang sama. Jadi ini dinamakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran. Setelah kita sendiri mengenal Dharma, kita berharap semua orang pun akan datang dan mengenalnya juga. Di tempat yang segelap ini, satu sinar lilin tidaklah cukup terang. 2 atau 3 batang lilin juga tidak akan cukup. Kita berharap semua orang bisa memegang lilin. Kita berharap semua orang akan mempunyai kondisi karma untuk menyalakan lilin mereka satu sama lain. Setelah mendengarkan Dharma, kita harus bisa memahaminya secara lebih mendalam. Semua dari kita mempunyai kondisi karma demikian. Setelah mendengarkan Dharma, kita bisa membangkitkan sifat kebijaksanaan kita. Batin menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Ini disebut kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran. Kegunaan setelah mendengarkan sutra adalah untuk membuat kita bahagia, menghilangkan kerisauan dan ketidaktahuan, serta mengusir segala yang gelap. Sebatang lilin, 2 batang lilin. Lilin yang tak terhitung jumlahnya sudah menyala. Semua kegelapan telah hilang sepenuhnya. Inilah kebijaksanaan dari mendengarkan sutra, untuk mengikis kebodohan. Kebijaksanaan kita muncul. Maka kalau direnungkan dan dipertimbangkan dalam keheningan, fenomena dan prinsip kebenaran adalah padam. Direnungkan baik-baik, karena sudah mendengar Dharma dan masuk ke dalam batin, maka harus direnungkan baik-baik, pertimbangkan dalam keheningan. Kalau direnungkan dan dipertimbangkan dalam keheningan, berarti harus hening.
Gunakan baik-baik batin untuk mempertimbangkan. Jangan di tempat hingar-bingar, tapi tempat yang diam dan hening. Biarpun suatu kerja juga harus direnungkan dengan hening. Jangan sampai kerja sambil berbicara. Jika demikian, pikiran bisa terpecah. Maka usahakan fokus pada batin kita. Batin pikiran sangat hening. Biarpun tangan sedang sibuk, namun tetap harus berhati setiap saat. Kalian ini setelah mendengarkan Dharma dan meresap ke dalam batin, maka batin tersebut dapat merenungkan dalam keheningan. Yakni kalau direnungkan dan dipertimbangkan dalam keheningan, fikirkan baik-baik Dharma yang pernah didengar, sebenarnya di dalamnya terkandung maksud apa. Inilah akibat dari mendengar Dharma. Setelah kita mendengar Dharma, maka yang berlalu telah berlalu. Jika demikian, maka Dharma tidaklah berguna. Melafalkan Dharma bukan berarti sudah ada pahala. Banyak sutra yang dilafarkan, namun prinsip kebenaran naskah sutra Anda tidak tahu. Kita sering melihat bodhisattva yang telah lanjut usia. Dia berkata, saya tidak pernah sekolah, saya buta huruf. Huruf ini dari luar dibawakan untuk saya lihat, saya tidak mengenal hurufnya. Anda tidak kenal huruf, mendengarkan Anda melafalkan sutra, melafalkannya dengan sangat baik. Dia berkata, itu membaca buku dengan bernyanyi. Jadi seperti ini mengajari saya mengucapkannya satu demi satu huruf. Lalu saya datang kemari dan mengucapkan huruf-huruf ini. Tetapi Anda membawa tulisannya keluar dan membawanya balik lagi. Maka saya tidak mengenalinya lagi. Ini satu buku sutra di tempat ini. Dia bisa mengucapkannya dengan mahir, mengalir keluar dengan sangat lancar. Anda mengganti sebuah kitab sutranya, letak tulisannya telah berpindah. Dia lalu berkata, saya karena kitab sutranya berbeda sehingga saya tidak bisa mengucapkannya. Kitab sutra yang sama, percetakan dan urutan hurufnya, buku besar, buku kecil, huruf besar atau kecil, hanya karena demikian saja dia lalu tidak tahu lagi. Lupa arti atau makna dari kata ini adalah apa. Banyak orang yang membaca sutra juga demikian, menggunakan kebijaksanaannya yang sekejap semacam itu. Dalam seketika telah dilatih dengan baik kebijaksanaannya. Ini tidak ada perenungan yang lain. Seperti ini terus berlanjut membacakannya. Ini bagaikan air yang mengalir melewati pipa. Ada air dan ada pipa untuk mengaliri air. Air ini adalah seperti ini dituangkan melewatinya. Air telah mengalir melewatinya. Pipa air diambil, pipa air ini masih saja kosong. Sama juga jika kita melafalkan sutra, air tidak tertinggal di dalam pipa. Masih saja seperti ini membiarkannya bocor keluar. Ini benar-benar sangat disayangkan. Kita butuh air kebijaksanaan. Kalau air kebijaksanaan ini dialirkan begitu saja, maka akan hilang. Saya berharap air kebijaksanaan itu bisa kita teteskan ke dalam hati kita. Sekalipun kita sedang bekerja, hati kita tetap merenungkannya. Merenungkan hari ini mendengarkan sutra, walau hanya ada beberapa kalimat ini dalam kitab suci artinya adalah apa? Kata kunci pentingnya ada di bagian mana? Apa arti yang diungkapkan dalam pemahaman kata ini? Jika kita dapat memahami tentang hakikat kebenaran, selapis demi selapis mampu melakukan hakikat kebenaran ini, maka kita akan mampu mendalami ke dalam Dharma. Sehingga ini disebut fenomena dan prinsip kebenaran adalah padam. Dharma, prinsip-prinsip, dan hal-hal yang kita lakukan setiap hari, mendengarkan, melakukan, mendengarkan, berinteraksi dengan orang-orang, hal-hal yang kita temui hari ini dan Dharma yang kita dengarkan hari ini, ataupun yang telah kita dengarkan beberapa hari yang lalu. Dharma ini terkait dengan apa yang kita lakukan sebenarnya, mampu mencukupi hal-hal yang kita lakukan. Ini sangatlah penting. Jadi ketika menghirup Dharma, biarpun kita dalam mendengarnya, awalnya kita bersuka cita. Jika saya bertanya kepada kalian, apa yang membuat kalian bersuka cita? Dalamnya mengandung arti apa? Saya hanya merasa sukacita saja. Apa yang dibahas di dalamnya, saya tidak dapat mengulangnya. Namun saya mengerti apa yang dikatakan Master. Anda mengerti, tetapi kenapa Anda tidak dapat menceritakan kembali? Apakah Anda mengingatnya atau tidak? Hanya tahu bersukacita. Ingin saya mengulanginya untuk kalian dengar. Saya tidak tahu, saya lupa. Bukan tidak tahu, dia ingat. Dia masih ingat untuk bersukacita. Ini artinya pikiran sudah terbuka dan menjadi paham. Hanya saja air tidak mengalir di dalam pipa air. Jalan air ini telah terbuka. Hanya saja airnya tidak mengalir. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi kita mendengar sutra. Yang paling penting adalah mendengar dan mengerti. Bukan hanya mendengar dan bersukacita saja. Selain mendengar, masih perlu sangat memahami dan mengerti. Ini semestinya ada di dalam, kalau direnungkan dan dipertimbangkan dalam keheningan. Setelah mendengarkannya, harus memikirkannya secara matang dan diam-diam, agar Dharma dan prinsipnya bisa selaras. Ini sangatlah penting. Jika tidak, setelah membaca kitab suci dengan cara ini, prinsip-prinsip tersebut tetap tidak dapat diterapkan. Jadi sekarang setelah memiliki kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran, juga harus dilengkapi dengan kulas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Sekarang sudah mengerti.
Sekarang Dharma sudah didengar dan diterima. Saya juga sudah pikiran terbuka dan menjadi paham. Kebijaksanaan juga sudah terbuka. Akan tetapi kebijaksanaan yang sudah terbuka, kamu harus memanfaatkannya. Kamu ingin melakukan apa? Juga harus dilengkapi dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Kebijaksanaan pendengar yaitu kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran. Jika kita tidak memanfaatkannya, hanya menimbunnya dalam hati saja. Setelah mendengar, kami juga menimbunnya. Kami harus segera memanfaatkannya. Kita menerima Dharma untuk diterapkan, sehingga dapat menerima dan memanfaatkannya. Ini disebut juga harus dilengkapi dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mendengar Dharma itu sangat baik. Kita akan berpikir, tempat itu membutuhkan kita, maka kita cepat-cepat bersumbangsi. Orang lain mendapatkan bantuan dan kita merasa sukacita. Inilah yang disebut sebagai menciptakan kenikmatan. Kemudian setelah mendapatkan Dharma, dan saat di luar ada yang membutuhkan bantuan, kita bersumbangsi, menghasilkan dampak nyata. Inilah yang sesungguhnya dapat menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dengan memiliki kewelas asihan dan kebijaksanaan, kita dapat memanfaatkannya dengan benar dan mengambil manfaat dari Dharma ini. Jika tidak, meskipun kamu mendengar banyak hal, namun tidak bisa melakukan apa-apa atau memanfaatkannya, maka kamu perlu memahami dengan bersungguh hati, mendengarkan sutra. Jika kita dapat mendengar, menggunakan, dan mengalaminya, begitu tercerahkan akan langit dan bumi. Kondisi aslinya dari dulu hingga sekarang adalah demikian, sulit untuk bersua dalam ribuan kalpa. Hendaknya menerima ajakan dan pergi mendengarkan. Ini yang terpenting. Setelah kita mendengar, melakukan, dan mendapat manfaat, hanya ketika welas asih semacam itu benar-benar dimanfaatkan, kita baru dapat menyadari apa itu pencerahan. Pencerahan adalah pencerahan hakiki kondisi luar bergabung dengan kita. Sang Buddha mengatakan kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang memiliki pencerahan hakiki kebudaan. Apa itu pencerahan hakiki kebudaan? Yaitu hakikat kebudaan. Tatata kita selalu mengatakan ini sebelumnya. Pencerahan hakiki Sang Buddha adalah tatata. Alasan mengapa Sang Buddha dapat mencapai pencerahan bukan karena ia meninggalkan istana dan pergi ke tempat yang tenang. Demikian artinya sudah melatih diri. Bukan seperti itu. Ia juga menjalani kunjungan dan praktik keras. Ia mengumpulkan semua hal ini dan hal-hal duniawi dan menjaga pikirannya tetap tenang. Hal-hal duniawi adalah mempraktikkan sutra, berkunjung kemana-mana, melihat ekosistem kehidupan orang, lalu melewati praktik keras dan menenangkan pikiran, menenangkan dalam keheningan, dalam kondisi yang sangat tenang ini, ia akhirnya bersatu dengan prinsip kebenaran langit, bumi, dan alam semesta. Itu karena ia mencapai banyak hal. Pada saat keheningan itu, ia mengosongkan dirinya. Di kondisi nyata itu, prinsip kebenaran langit, bumi, dan alam semesta membangkitkan hatinya. Hatinya bersatu dengan langit, bumi, dan alam semesta ruang ini. Pada saat inilah ia mencapai pencerahan. Oleh karena itu, mendengarkan sutra apakah ada di saluran atau apakah bocor keluar, kebocoran ini adalah kebocoran kerisauan, atau kita benar-benar mau tembus sampai mendetail, maka adalah merenungkan, diam-diam melatih. Setelah mendengar, melewati perenungan, kita tenangkan baik-baik. Melewati hal ini, menggunakan cinta kasih dan kebijaksanaan, kehidupan manusia benar-benar menderita, ketemu kehidupan manusia dengan berjenis-jenis wujud penderitaan dan ketidakkekalan. Dapat menghayatinya, bukan hanya menghayati, orang masih masuk ke dalam. Bagaimana membantu orang yang benar-benar merasakan penderitaan, pergi menenangkan mereka, pergi membantunya keluar dari penderitaan yang pilu, susah dan menderita. Seperti di tahun 2018 kereta api Puyuma. Kereta api ini melaju dari utara ke selatan. Semuanya penuh sukacita. Tahu di atas kereta ada dua hal. Yang satu adalah guru pelatih membawa 20 orang lebih murid. Sudah sampai ke Korea, pergi bertanding. Sepanjang jalan sangat lancar. Pergi memperoleh medalinya sangat gembira. Demikian juga dari Korea lancar pulang ke Taiwan. Dari Taiwan, Taipei naik kereta api dengan jadwal ini. Mau pulang ke Taitung. Di tempat ini barusan dari Taipei bergerak tidak begitu lama. Sampai stasiun Suau. Tiba-tiba terjadi ketabrakan. 6 orang meninggal dan 1 orang dirawat di ruang ICU sekolah. Di sekolah Hainan, semua orang menyambut dengan semangat dan sukacita. Di sekolah kecil di desa, bisa pergi ke Korea untuk berkompetisi adalah sebuah kehormatan besar. Tidak disangka pada malam hari, kabar ini pun datang. Pagi yang seharusnya untuk merayakan, kini telah berubah menjadi suasana yang sangat menyedihkan. Ini terjadi di SMP Peinan. Kehidupan tidaklah kekal. Ada keluarga lain juga, belasan orang pergi jauh-jauh dari Taitung ke Taipei untuk menghadiri pernikahan. Semua orang bersukacita.
mengira semuanya telah sempurna. Dalam hati gembira berencana pulang. Namun di kereta inilah semua terjadi. Terdengar suara ledakan besar. Mungkin saat itu mereka sedang beristirahat, lalu suara tersebut membangunkan mereka dari tidur. Bangun dengan ketakutan, tidak tahu apakah mereka bisa kembali atau tidak. Begitulah kehidupan, tidaklah kekal. Luka di hati itu tidak tahu berapa lama bisa sembuh. Di Qingse ada 6 orang sefu. Kebetulan pada hari itu mereka juga berada di Taipei dan hendak kembali. Kereta mereka hanya berjarak 1 kereta di belakang. Kereta Puyuma ini berjalan di depan, sementara kereta lain yang para sefu tumpangi berada di belakangnya. Ketika sampai di dekat lokasi kejadian, mendekati Luotong, kereta mulai berhenti dan mengumumkan kepada semua orang. Kereta di depan sudah keluar dari jalur, dan jalur di depan tidak bisa dilewati. Sekarang dipersilakan para penumpang turun dari kereta. Kami dari Geria Qingse peduli terhadap mereka lalu menelpon. Apakah kalian aman? Mereka menjawab, kami aman. Kami tidak tahu jika awalnya mereka baik-baik saja. Jika aman karena kalian sudah di sana, mungkin sebaiknya kalian tinggal di Luotong. Untuk memberi perhatian kepada Sejong Seje di Luotong. Mereka juga ada pemikiran seperti ini dan menjawab, baik, kami akan lakukan. Dengan cepat mereka meletakkan koper di kantor cabang Ceji. Setelah meletakkan koper, mereka segera mulai memberi perhatian ke orang-orang dan memahami situasi di sana. Mereka juga mulai mendedikasikan diri untuk meringankan rasa sakit dan penderitaan. Dalam kekacauan cukup kacau balau itu, membutuhkan penyelamat. Para penyelamat mulai berkumpul satu demi satu. Walau berada dalam lingkungan yang kacau balau, mereka masih bertindak dengan tertib. Insan Ceji mempersiapkan apa yang diperlukan dan mencari cara menolong. Para penyelamat membutuhkan minuman hangat. Saat malam semakin dekat, mereka memberi sesuatu yang hangat untuk dimakan. Di Luotong, Ilan, dan Suau, semua datang bersamaan. Bahkan para relawan dan donatur, mereka memiliki banyak cerita yang menyentuh. Begitu kecelakaan ini terjadi, mereka berkata, beritahu kami juga bisa membantu. Apapun kekurangan kalian, kami juga bisa menyediakannya. Dengan begini, orang-orang menunjukkan kehangatan dalam masyarakat. Ini adalah kisah yang mengharukan yang akan diberitakan setelahnya. Mengapa semua orang sangat antusias? Di berita The ITV, ada banyak insan Ceji yang berkata, Master mengatakan demikian, kehidupan ini tidak kekal. Apabila ada hal yang harus kita lakukan, kita harus segera melakukannya. Tidak perlu menundanya. Ada jalinan jodoh seperti ini, maka segera lakukanlah. Kita dapat melihat bahwa banyak orang yang mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, pikiran terbuka dan menjadi paham. Mereka dapat mengetahui dan memahami penderitaan orang. Sakit yang dirasakan orang sakit. Inilah yang kita pelajari dari Dharma. Hanya dengan lebih banyak memahami, kita baru bisa mempraktikannya. Apa yang dibutuhkan di dunia. Oleh karena itu, dilengkapi dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran, dapat menerapkan kulas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Harus dapat menerapkan kulas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Karena ada banyak penderitaan di dunia ini. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Saat kecelakaan ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita hendaknya segera bergerak. Kekuatan kita, bagaimana cara kita mengerahkan seluruh tenaga dan materi yang kita butuhkan? Kita hendaknya bergerak dengan cepat untuk mengumpulkannya. Oleh karena itu, ini disebut dapat menerapkan kulas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Di saat sangat dibutuhkan, kita harus segera bergerak untuk bersumbangsi. Semua orang dapat menyumbangkan semua material yang digunakan. Menerapkan kulas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan seperti ini disebut mempraktikkan kulas asihan dengan berpegang pada kebijaksanaan. Dengan berpegang pada kebijaksanaan, kita dapat menyadari apa yang terjadi. Lalu melalui kebijaksanaan ini, kita mampu menunjukkan kulas asihan kita. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan kebijaksanaan kita secara cepat dan dapat membantu orang lain dengan tepat. Ini disebut berkahnya akan tak terhingga. Sesuatu yang terjadi bukan mereka ciptakan, tetapi terjadi secara tiba-tiba. Jika kita mendengarkan Dharma secara teratur, saya sangat takut. Sebaiknya kita menjauh dari sini. Jika ada pemahaman dan mempraktekkan sesuai ajaran meresap Dharma ke dalam batin. Hal ini terjadi semua orang kumpul bersama. Mereka tidak menghindar, tetapi mereka kumpul bersama. Menggunakan kekuatan untuk meresponnya. Karena mereka mendengarkan Dharma secara teratur, mereka tahu melepaskan. Tiada tempat untuk memberi barang ini sekarang. Saya tidak bisa membantu secara fisik. Saya bisa memberikan materi. Demikianlah cara dia melepaskan. Dengan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Di saat seperti inilah, kita cukup memberikan diri kita sendiri. Ini disebut mempraktikkan kulas asihan dengan berpegang pada kebijaksanaan. Berkahnya akan tak terhingga. Ini harus segera bersumbangsi untuk mereka. Inilah bagaimana kita mengambil tindakan setelah kita mendengarkan Dharma. Dharma ini harus diterapkan. Inilah bagaimana kita bertindak setelah kita mendengarkan Dharma. Ini kita harus memahaminya.
Kita mendengarkan Dharma agar bisa terapkan dan memahaminya. Naskah sutra sebelumnya, setelah orang-orang mendengarkan Dharma ini, semuanya berhasil mencapai kearahatan. Mereka dilengkapi dengan 6 kemampuan gaib, 3 rangkaian pengetahuan dan 8 pembebasan. Mereka telah memahami 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kemampuan gaib. Begitulah keadaan di dunia. Inilah kita secara teratur menerapkan Dharma. Setelah mencapai 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kemampuan gaib, dengan sendirinya kita bisa menyelesaikan banyak hal dengan sungguh-sungguh. Sampai orang terakhir, orang ke-50 yang mendengarkan satu syair dan turut bersukacita. Berkah dari orang ini mengungguli orang-orang tadi. Tak bisa digambarkan dengan perumpamaan. Sekarang kita semua sudah tahu. Mulai dari orang pertama yang mendengarkan dan membabarkan Dharma, terus disebarkan sampai ke orang ke-50. Artinya generasi orang ke-50 sudah mendengarnya. Mendengar satu kalimat, mereka bisa mengerti semua prinsip kebenaran dengan jelas. Mendengarkan satu syair dan turut bersukacita, setelah mendengarkan mereka bersukacita, hati dan pikiran mereka terbuka. Setelah mendengarkan Dharma, mereka bersukacita. Demikian Dharma diserap ke dalam batin, diterapkan di dunia. Pahala kebajikan ini sangat besar, karena mereka melatih ke dalam dan mempraktekkannya keluar. Pahala kebajikan ini sangat besar. Jadi naskah selanjutnya mengatakan lagi, orang yang mendengarkannya secara berturut-turut demikian, berkahnya sudah tak terhingga. Apalagi orang di dalam persamuan Dharma, di mana pertama mendengarnya dan turut bersukacita. Ini terus tersebar luas hingga orang ke-50, yakni dari orang yang berada di bagian belakang untuk menguatkan orang yang berada di bagian paling depan. Yang berada di barisan paling depan memahami yang berada di barisan paling belakang. Ajaran ini tetap sama dari awal hingga akhir. Orang pertama mendengar Dharma pada tempat pertama. Dharma yang dia dengar adalah sama, hingga pada orang ke-50. Kita juga sama. Dharma yang didengar oleh orang ke-50 dengan Dharma yang didengar orang pertama adalah sama. Artinya apa yang ditunjukkan di belakang sama dengan yang ditunjukkan orang depan, yakni melatih diri sendiri dan mengajak orang lain untuk melatih diri. Setelah diri sendiri mendengar juga harus mengajak orang untuk mendengar. Dengan mengajak orang mendengar Dharma, juga memiliki jasa kebajikan yang tak terhingga. Bagian naskah selanjutnya mengatakan demikian. Seandainya ada seseorang yang menasehati seorang lainnya, menuntunnya agar mendengarkan sutra teratai seraya berkata, sutra ini adalah mendalam dan menakjubkan, sulit ditemui dalam puluhan miliar kalpa sekalipun. Orang itu seketika menerima ajakan dan pergi mendengarkannya. Meski hanya sekejap, balasan berkah bagi orang ini sekarang aku akan menjelaskannya secara rinci. Jika terdapat orang yang setelah mendengar dan mengajak orang lain untuk mendengar, terdapat jasa kebajikan untuk mendengarnya pribadi, karena mempraktikkan dalam tindakan nyata, menghayati dengan kedalaman hati, sehingga kita mengundang orang lain untuk mendengarnya, menuntunnya agar mendengarkan sutra teratai. Dengan seraya berkata, sutra ini adalah mendalam dan menakjubkan. Setelah mendengarnya, menghayati sutra ini sangat mendalam, sangat halus dan menakjubkan. Saya dapat menerima dan menggunakannya. Oleh karena itu, sulit ditemui dalam puluhan miliar kalpa sekalipun. Seandainya ada seseorang yang menasehati seorang lainnya, menuntunnya agar mendengarkan sutra teratai seraya berkata, sutra ini adalah mendalam dan menakjubkan, sulit ditemui dalam puluhan miliar kalpa sekalipun. Ada mengajak seseorang dan menuntunnya agar mendengarkan sutra teratai, menyampaikan kepadanya bahwa sutra ini adalah mendalam dan menakjubkan, sulit untuk ditemui. Laksana kita yang merasa sangat bersukacita ketika mendengarnya. Ada mengajak seseorang dan menuntunnya agar mendengarkan sutra teratai, menyampaikan kepadanya bahwa sutra ini adalah mendalam dan menakjubkan, sulit untuk ditemui. Sutra ini sangatlah panjang, sehingga harus didengarkan hingga selesai, memahami prinsip sejati yang terkandung di dalamnya. Sungguh hal yang sulit didapatkan. Ini menjelaskan kalau seseorang dapat segera mempraktikkan dan menegakkannya, serta mengikuti perbuatan baik dari orang lain, mengikutinya dalam berbuat, tekun mendengarkan Dharma, tekun membina diri. Itulah orang yang mendengarkan, merenungkan dan mempraktikkan Dharma, serta mengajak orang lain untuk mendengarkan dan menegakkan Dharma. Bagian naskah sutra ini ingin menjelaskan bahwa sekiranya kita dapat memanfaatkan waktu untuk mempraktikkan diri sendiri, mempraktikkan dan menegakkannya, serta mengikuti perbuatan baik dari orang lain. Orang lain sedang menerima dan menegakkan. Saya melihatnya dan turut bersukacita. Saya juga mengikutinya untuk menerima dan menegakkannya, melakukan perbuatan baik. Saya juga mengikutinya melakukannya, mengikutinya dalam berbuat, tekun mendengarkan Dharma. Dia sangat serius mendengarkan. Kemudian membujuk saya untuk ikut pergi mendengarkan. Saya juga bersukacita. Kemudian saya mengajak orang lain lagi untuk mendengarkan. Ini adalah tekun mendengarkan Dharma, tekun membina diri. Bukan hanya mengajak satu orang,
tapi mengajak orang lain juga. Tanpa henti mengajak orang untuk mendengarkan sutra, dapat mendengar dengan jelas secara keseluruhan. Ini adalah jasa kebajikan. Itulah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Kita tanpa henti mengajak orang untuk mendengarkan Dharma. Setiap orang yang telah mendengarnya, kemudian merenungkan dan menganalisa maksud yang terkandung di dalam Dharma. Kemudian tubuh dengan tekun tanpa henti membina diri, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan ini, dan membujuk orang untuk mendengarkan dan menegakkan sutra teratai. Kita sendiri membina diri seperti ini. Kita juga tanpa henti mengajak orang harus mendengarkan seperti ini, mempraktikkan seperti ini. Ini adalah diri sendiri melakukan kemudian mengajari orang untuk melakukannya, atau turut bersuka cita melihat orang lain berbuat. Inilah naskah sutra sepenuhnya yang terus memberi semangat kepada kita. Orang itu seketika menerima ajakan dan pergi mendengarkannya, meski hanya sekejap. Balasan berkah bagi orang ini, sekarang aku akan menjelaskannya secara rinci. Orang sebelumnya menerima ajakan, meski mendengarkan kurang lebih sesuai kondisi, maka berkenan dengan balasan berkah untuk ini akan dijelaskan secara rinci. Orang itu seketika menerima ajakan dan pergi mendengarkannya, meski hanya sekejap. Balasan berkah bagi orang ini sekarang aku akan menjelaskannya secara rinci. Balasan berkah orang-orang ini demikian besarnya, harus menjelaskan secara rinci satu persatu kepada semua orang, yaitu orang yang pertama menerima pengajaran sesuai dengan kondisi yang diterima, datang mendengarkan Dharma. Orang mengajak kita, maka kita pergi mendengarkan Dharma, diajak dan pergi mendengarkan, maka berkenaan dengan balasan berkah untuk ini akan dijelaskan secara rinci. Orang lain mengajak kita dan kita pergi mendengarkan. Setelah mendengarkan, kemudian menerima dan mempergunakannya. Balasan berkahnya satu persatu dijelaskan kepada kita. Dalam ajaran sejati dari kendaraan besar, setiap rupa, setiap keharuman, tak lain dan tak bukan adalah jalan tengah. Panorama gunung adalah tubuh murninya. Suara dari air sungai di lembah adalah lidahnya yang lebar. Suara dari air sungai di lembah adalah lidahnya yang lebar dan panjang. Segala sesuatu serentak membebarkan Dharma menakjubkan dari realitas sejati. Pada saat bersamaan, juga serentak mendengarkan suara Dharma menakjubkan. Itulah tubuh Dharma yang membebarkan. Dengan sendirinya suaranya bertahan selamanya, sekalipun hanya mendengarkan sesaat saja. Sehingga sejati, di dalam kesejatian ini, Dharma kendaraan besar sejati. Baik setiap rupa, setiap keharuman, semua ini adalah Dharma dan juga merupakan ajaran jalan tengah. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidung dapat menciumnya, mulut dapat memakannya, tubuh dapat merasakannya. 6 akar indera berinteraksi dengan 6 objek indera. 6 akar indera dan 6 objek indera ini, jika ingin dikatakan apakah ini benar ataukah tidak benar, bisa jadi benar atau tidak. Akan tetapi kita harus dapat mempergunakannya sehingga disebut ajaran tengah. Panorama gunung adalah tubuh murninya. Panorama gunung adalah tubuh murninya. Suara dari air gunung di lembah adalah lidahnya yang lebar dan panjang. Ini adalah lingkungan sekitar kita. Suara yang terdengar, baik suara manusia, kicauan burung, maupun suara kereta api yang lewat, sungai mengalir. Suara tersebut tanpa hambatan. Hal ini dianggap sebagai lidahnya yang lebar dan panjang. Air mengalir tanpa hambatan. Sebenarnya terdapat Dharma di dalamnya, sehingga segala sesuatu serentak membebarkan. Suara alam semesta sangatlah sempurna, dan kita ingin memberitahu bahwa suara-suara ini sebenarnya ada atau tiada. Pada dasarnya ada atau tiada, seluruhnya terdapat di dalam ajaran jalan tengah. Suara alam semesta, kamu pun tidak dapat melekat. Oleh karena itu, Dharma menakjubkan dari realitas sejati. Pada saat bersamaan juga serentak. Realitas sejati kita adalah prinsip kebenaran dari jalan tengah. Selamanya akan sangat lengkap, tidak pernah kekurangan karena prinsip sejati dari alam semesta selamanya lengkap, tidak pernah kekurangan. Oleh karena itu, mendengarkan sutra Dharma menakjubkan. Itulah tubuh Dharma yang membebarkan. Apa yang kita dengarkan adalah Dharma yang sangat alami, Dharma yang sangat nyata dan alami. Kita tidak melekat terhadap Dharma sejati. Jika tidak, dengan begitu banyak suara, kita melekat terhadap semuanya. Bagaimana kita bisa menerimanya? Melewatinya seperti ini, dunia ini dipenuhi dengan berbagai benda materi dan berbagai suara yang halus dan menakjubkan. Ini disebut sebagai jalan tengah. Ajaran jalan tengah ini diterjemahkan sebagai sutra Dharma yang menakjubkan, dianggap sebagai suara Dharma yang menakjubkan. Kita jangan menganggapnya sebagai suara berisik. Jangan memikirkannya demikian. Jangan memikirkannya demikian. Kita memikirkannya sebagai suara alam yang alami. Jika kita dapat berpikiran demikian, ketika benda-benda saling bergerak,
Ketika benda-benda saling bertabrakan, pasti akan menghasilkan suara. Langit dan bumi yang bergerak pasti menghasilkan suara. Ini adalah kondisi alam semula jadi. Maka kita harus menganggapnya sebagai suara menakjubkan, yaitu tubuh Dharma yang membebarkan Dharma. Berbagai prinsip kebenaran semua ada di dalamnya. Maka dengan sendirinya suaranya bertahan selamanya. Suaranya dengan sendirinya akan terus bertahan. Ini terjadi secara alami, sekalipun hanya mendengarkan sesaat saja, atau hanya sesaat saja terdengar, kita mesti berupaya lebih memahaminya. Ini disebut renungan dalam ketenangan. Setelah mendengarkan sutra, kita harus lanjut untuk memahami Dharma itu apa. Sebetulnya Dharma ada di kehidupan kita sehari-hari. 6 akar yang bersentuhan dengan 6 objek. Suara yang kita dengar juga adalah yang sangat alami. Terdapat prinsip kebenaran di dalamnya. Benda yang saling bertubrukan tentu menghasilkan bunyi. Ini pasti terjadi. Entah Anda sekarang mendengar suara kereta api, atau mendengar suara burung, dan lain-lain. Semua ini merupakan suara alam. Naskah sutra selanjutnya, dari kehidupan ke kehidupan mulutnya akan bebas dari penyakit. Gigitnya tidak akan tumbuh jarang, kuning atau hitam. Bibirnya tidak akan tebal, berkerut atau cacat. Tiada rupa yang menjijikkan, lidahnya tidak akan kering, hitam ataupun pendek. Hidungnya akan tinggi, panjang dan lurus. Keningnya akan lebar dan rata. Penampilannya akan penuh keagungan. Demikianlah bagian dari naskah sutra ini. Kita membacanya sambil lewat. Prosa sebelumnya sudah dijelaskan. Mengingatnya kembali, begitu akan lebih jelas. Prinsip kebenaran yang sama. Lidahnya tidak akan kering, hitam ataupun pendek. Hidungnya akan tinggi, panjang dan lurus. Keningnya akan lebar dan rata. Inilah sebabnya kita harus menjalin jodoh dengan baik. Inilah sebabnya kita harus menjalin jodoh baik dengan orang lain. Menjalin jodoh yang baik, tentu saja rupa kita tidak akan menjadi buruk. Jika seseorang ingin memperoleh kebahagiaan dalam keheningan nirwana, mesti menjaga karma ucapan, tetap murni tanpa kejahatan, menjauhi segala diskusi tanpa guna, menjaga ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Jika tiada kata-kata dusta, orang-orang yang mendengarnya tiada satupun yang tidak percaya dan suka. Sehingga menjalin jodoh baik dengan orang-orang dengan sendirinya memperoleh penampilan penuh keagungan. Jadi jika setiap orang ingin memperoleh bagaimana hati kita bisa leluasa dalam melenyapkan bermacam-macam kerisauan memasuki maha parinirwana. Maha parinirwana adalah apa yang disebut hening dan padam. Bukan setelah mati baru disebut parinirwana. Bukan adalah hening dan padam, kita melenyapkan semua kerisauan. Ini hanya dengan kondisi batin Buddha baru bisa. Jadi kebahagiaan dalam keheningan ini, maka hati kita tidak ada suara berisi ini, suara yang sangat bising. Sebenarnya dalam pendengaran Buddha juga adalah suara halus dan menakjubkan. Karena itu adalah suara langit dan bumi yang sedang membebarkan Dharma. Bagi Buddha tidak ada suara berisik. Jadi meski menjaga karma ucapan tetap murni tanpa kejahatan. Jika kita ingin batin bisa sangat tenang, kita pasti harus menjaga ucapan tetap murni tanpa kejahatan. Bisa menjauhi segala diskusi tanpa guna, menjaga ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Hati kita jangan ada diskusi tanpa guna. Benar-benar segala suara yang didengar, segala bahasa yang diucapkan, kita semua harus menggunakan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Jangan ada kata-kata kasar. Kita mendengar suara sampai terdengar sangat berisik. Kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada orang lain harus sangat memiliki prinsip kebenaran, harus dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Jangan diskusi tanpa guna. Ini adalah langit dan bumi. Kita juga adalah salah satu suara dari langit dan bumi. Mendengar yang di luar sangat bising, kita sendiri hendak mengatakan sesuatu juga harus mengatakan yang sangat bernilai, kata-kata yang berprinsip. Oleh karenanya disebut ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Kita sangat tulus mengucapkan kata-kata yang tepat, membuat orang percaya prinsip kebenaran yang nyata dan benar. Kita semestinya harus seperti demikian. Sehingga jika tiada kata-kata dusta, bila kita berkata dusta, orang ini kalau berbicara seperti demikian, bila dia berbicara, kamu cukup mendengarnya saja. Omongan ini cuma hanya satu suara mengganggu, menyebabkan lagi kerisauan noda batin orang, sehingga kita tidak ada hal yang khayalan untuk diperbincangkan. Kita juga tidak akan membicarakannya, sehingga mendengar tidak ada yang percaya. Sehingga mendengar tidak ada tidak percaya. Bicara yang tidak suka bila kita berbicara kata yang tulus dan benar, semua orang akan percaya. Sangat suka mendengar kamu berbicara, karena percakapanmu adalah sama sekali benar dan nyata. Sehingga menjalin jodoh baik dengan orang-orang, dengan sendirinya memperoleh penampilan penuh keagungan. Bagaimana dapat dikatakan parasnya cantik?
Yang paling penting mempunyai jodoh baik. Bila kamu ada menjalin jodoh baik dengan orang, mempunyai jodoh lebih baik daripada paras cantik. Singkat kata, di dunia ini banyak suara sumbang. Bagaimana membuat batin kita ini murni? Tingkatan Buddha adalah tingkatan yang hening dan tenang. Sehingga dharma yang terdengar, dia menganggapnya sebagai prinsip kebenaran di alam semesta. Prinsip kebenaran yang sebenarnya adalah demikian. Baik buruk kita terima di dunia ini. Prinsip yang alamiah adalah suara demikian. Sehingga bila kita menggunakan kondisi batin yang alamiah untuk mendengar prinsip kebenaran yang alamiah di antara langit dan bumi, batin kita akan terbuka pintu kebijaksanaan, tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Batin memasuki kondisi hening dan jernih, sehingga bagaimana kita mendengar dharma harus bersungguh hati.